teman-teman semua, saya ingin mengingatkan kita pada sejarah bangsa ini. Kemarin adalah Hari Pahlawan, di mana pahlawan pada saat itu adalah generasi-generasi yang usianya di bawah 40 tahun. Budi Utomo 1908. Dilanjutkan dengan Sumpah Pemuda. Seluruh anak-anak muda bangsa datang dari Aceh sampai Papua dengan usia bahkan ada yang 25 tahun. Kemerdekaan kita capai juga dengan pelopor dan gagasan anak-anak muda. Bung Karno dipaksa untuk memproklamasikan diri untuk memerdekakan bangsa. Itu juga dari desakan anak-anak muda. Pak Karno, Bung Karno presiden pertama kita. Menjadi presiden, menterinya banyak juga di bawah 40 tahun. Bahkan Perdana Menteri Indonesia Bung Sahril itu usianya 36 tahun. Sejarah reformasi dilokomotif juga oleh anak-anak muda. Terus kenapa orang mempersoalkan kalau anak muda yang memimpin bangsa ini? Saya mau tanya itu, kenapa mendirikan bangsa aja anak muda bisa, apalagi mengisi cita-cita kemerdekaan itu? Jadi ada apa gerangan yang membuat pemikiran kita kok lebih mundur jauh sebelum bangsa ini ada? Saya bingung, siapa sebenarnya yang menganut faham demokrasi yang paten itu? Di saat bersamaan kita bicara demokrasi, tapi di saat bersamaan juga kita menutup ruang demokrasi itu. Kalau satu pemuda yang dari Solo datang, sudah pusing yang lain. Yang pusing itu siapa, Bapak Menteri? Enggak ada yang pusing. Justru kehadiran Gibran yang dari Solo itu menjadi cawapresnya Prabowo penuh dengan kontroversi. Anda juga harus sadar, Pak Menteri, di saat Anda mengkampanyekan salah satu pasangan capres-cawapres, Anda harus cuti dari menteri. Kira-kira Anda bicara di situ sudah cuti apa belum? Mudah-mudahan sudah cuti. Atau jangan-jangan belum cuti nih Pak Menteri. Kekonyolan yang hakiki, pembelaan yang berujung tidak masuk akal. Assalamualaikum, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, Mata Kiri. Ya, siapa yang tidak tahu sosok Menteri Investasi? Siapa lagi kalau bukan Bahlil Lahadialah? Beliau mengaku heran dengan pihak yang mempersoalkan majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Dia lalu membuat perbandingan dengan menteri-menteri muda di era Presiden Soekarno. Bung Karno presiden pertama kita, banyak menterinya yang di bawah 40 tahun. Terus kenapa orang mempersoalkan kalau anak muda yang memimpin bangsa ini? Mendirikan bangsa saja bisa, kata Bahlil. Di mana pahlawan pada saat itu yang usia-usianya di bawah 40 tahun? Budi Utomo, dilanjut Sumpah Pemuda. Kemerdekaan juga kita raih dengan pelopor-pelopor desakan-desakan anak muda, katanya. Saya mau bilang gini loh Pak, kenapa mikirnya terlalu jauh? Padahal menteri sekarang aja ada kok yang muda, seperti Menpora Dito Aryo Tejo yang jadi menteri termuda 33 tahun. Apakah ada yang mempermasalahkannya? Tidak. Karena tidak melanggar hukum, proses penunjukan ini tidak menerobos aturan, Pak. Lah Gibran, dia jadi calon wakil presiden lahir dari keputusan yang cacat hukumnya, yakni dari Mahkamah Konstitusi. Tidak usah menggiring opini masyarakat lah. Jangan gadaikan logika dan akal sehat, apalagi merendahkan diri dengan mengabaikan logika demi membela junjungan dengan cara yang sangat amat lucu.
Cobalah sesekali nonton bola. Ketika gol tercipta, kemudian terbukti offside. Apakah golnya sah atau dianulir? Tentunya dianulir. Begitu juga dengan Gibran yang mana pamannya offside saat membuat keputusan. Harusnya pencawapresan Gibran ini bisa dan layak dianulir. Harusnya. Malah dibandingkan dengan Menteri era Soekarno. Nggak nyambung, bos. Memangnya Gibran menteri? Memangnya di era Soekarno ada anaknya yang jadi menteri? Dulu juga ada narasi seperti ini, di mana bahkan Gibran dibandingkan dengan Jenderal Sudirman yang jadi panglima perang di usia muda. Ini perbandingan yang lawak. Demi membela Gibran sampai membabi buta, membuat alasan yang tidak masuk di akal. Sudah dibilangin, inti masalahnya bukan usia di bawah 40 tahun. Tetapi cara jadi cawapresnya yang ugal-ugalan itulah yang dipermasalahkan. Aneh sekali narasi ini. Benar-benar mati-matian mengaburkan isu supaya masyarakat tidak melihat inti masalah sebenarnya. Sampai segitunya loh, mereka mau menggiring opini masyarakat demi membela yang bersangkutan. Nalar diobral sampai tidak ada harganya. Logika dibuang jauh-jauh demi memuluskan langkah kelompoknya meraih ambisi dengan cara apapun. Jualan anak muda kok kayak level pemula yang kurang briefing. Sebaiknya ikut kursus dulu deh, cara marketing yang handal agar tidak kelihatan konyol. Stop ngeles lah seperti ini. Kalau tidak mau rakyat makin muak. Kalau mau beralasan, cobalah kasih alasan yang lebih logis. Kira-kira bagaimana menurut teman-teman semua? Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pantau terus channel ini agar terus mendapatkan berbagai informasi menarik dan tentunya informasi terbaru dan anti hoax. Akhir kata, saya Mata Kiri pamit undur diri. Salam hormat, salam NKRI harga mati. Wassalam.